Ayo silakan ketua kelas, siapkan dulu kelasnya. Oh masih mute. Ayo ketua kelas, siapkan kelasnya. Radinya billahi rabbah wa bil islam dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasul. Ilman warzuqna fahman. Alka fahman nabiyin wa hifzul mursalin wa ilhamal maula wal mukarrabin. Allahumma hilmi wa akrim taqwa wa jamilna bil afiyah madika ya Allah. Amin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjut ya peminatannya. Bentar. Banyak yang susah mendaftar gitu. Nah ya, nih kemarin kita harus bahas sedikit ya apa yang udah kita pelajari kemarin. Jadi kita bahas tentang persamaan lingkaran. Sebelum membahas tentang persamaan lingkaran, kemarin Ustaz bilang dulu kalau misalkan kita punya lingkaran terus ada garis singgung yang menyinggung lingkaran tersebut, maka jari-jarinya akan tegak lurus dengan jari-jarinya akan tegak lurus dengan garis singgung lingkaran tersebut. Kemudian kita bahas tentang pusat lingkaran yang persamaan lingkaran yang berpusat di 0,0 dengan jari-jarinya R. Maka dengan menggunakan Pitagoras kita dapat bahwa persamaannya itu x kuadrat tambah y kuadrat sama dengan R kuadrat. Kemudian kita coba lagi gimana kalau misalkan lingkarannya itu bukan di 0,0, artinya digeser dari 0,0. Misalkan di A, B. Ini A, ini B. Maka gini, kita pakai Pitagoras boleh. Kita ambil satu titik di sini, misalkan titik Q, kemudian kita buat segitiga siku-sikunya, maka dapatnya ini. Boleh juga kita dengan melogikakan atau menganalisis bahwa kalau misalkan kita punya lingkaran di luar sini, maka untuk mendapatkan persamaan lingkarannya kita geser dulu ke 0,0. Ketika kita menggeser ke pusatnya 0,0, artinya pusatnya yang tadi A, B, A-nya dikurang tadi kan pusatnya A, B. Supaya jadi 0,0 berarti A-nya dikurang A gitu kan, jadi 0. Nilai B-nya nih dikurang B jadi 0. Artinya ketika kita memindahkan satu titik, maka semua titik kita pindahkan juga. Maka setiap titik itu dikurang dengan besaran A, dikurang dengan sepanjang A ini gitu. X-nya dikurang sepanjang A dan Y-nya dikurang sepanjang B. Maka dapatlah persamaannya itu dari tadi kan X, tadi kan kalau 0,0 X kuadrat tambah Y kuadrat sama dengan L kuadrat. Kalau A, B itu kalau pusatnya di A, B, maka kita geser tadi ke 0,0, maka dapatnya ini tadi, X kurang A kuadrat ditambah Y kurang B kuadrat sama dengan R kuadrat. Lanjut lagi, kemudian kita bahas contoh. Kemudian kita jadi intinya kemarin apa? Mendapatkan persamaan. Untuk dapat persamaan lingkaran itu kita butuh pusat, kita butuh jari-jari. Nanti terserah soal gimana
Gimana cara menentukan pusat, macam-macam. Gimana cara menentukan jari-jari, macam-macam juga. Kita lihat contohnya udah mulai bervariasi di sini. Dia nyatakan, kita disuruh menyatakan persamaan lingkaran dengan diketahui diameternya gitu. Dari diameter kita bisa dapat jari-jari, kita bisa dapat titik pusat. Jari-jari itu setengahnya diameter, ya kan? Jari-jari setengahnya diameter. Titik pusat itu titik tengah antara dua buah ujungnya ini. Titik tengah itu kan ujung tambah ujung bagi dua. Konsep apa lagi yang dipakai di sini? Konsep jarak antara dua buah titik. Ini jarak antara dua buah titik. Rumusnya adalah akar x2 kurang x1 kuadrat tambah y2 kurang y1 kuadrat. Nah, kemarin itu kita baru bahas sampai nomor 3. Yang soalnya tentang kalau lingkaran itu menyinggung sumbu x dan sumbu y. Udah sampai nomor berapa kita bahas? LKS 3. Oke lah. Semuanya buka yang udah dikerjainnya itu. LKS 3. Nomor 4 apa jawabannya? Atau udah dibahas nih? Sampai nomor berapa ya? Saya lupa. Udah semua? 4 udah, 5. Lima apa jawabannya ya kan, yang kalian dapat? Mau dibahas? Bahas ya. Nah, nomor 5. Nomor 4 mau dibahas? Ini tadi nomor 4 ya, sorry ya Ustaz. Ini nomor 4 ini. Yang persamaan lingkaran berpusat di A 5,5 nih, pusatnya 5,5 melalui sumbu koordinat kartesius. Koordinat kartesius artinya kedua sumbunya dilewatinya, maka kejadiannya ini. Maka jari-jarinya ini 5 kan? Mana persamaannya? X kurang 5 kuadrat tambah Y kurang 5 kuadrat sama dengan 25. Yang C. Nomor 5. Diketahui A 5,-1 dan B 2,4. Lingkaran yang berdiameter AB mempunyai persamaan. Sama ya dengan contoh sebelumnya. A-nya 5,1. Ini Ustaz sketsa saja ya. B-nya 2,4. Ini nih. Dari A ke B. Ada lingkaran yang diameternya itu gitu. Maka titik tengahnya berapa? Anggap titik C titik tengahnya. Titik P lah. Berapa tuh? 7 per ya. 7 per 2. Yang ini 5 per 2. Berarti pusatnya 7 per 2 sama 5 per 2. Ya udah. Jari-jarinya berapa? Gimana cara mencari jari-jari? Hitung yang mana? Bisa nggak A ke P dihitung? A ke P itu jari-jari nggak? P ke B setengahnya AB jari-jari nggak? Mana yang mau kita cari? Pilihlah. Kalau A ke P nanti kita mainnya pakai pecahan. Tinggal pilih. Nanti Ustaz kerjain. Kalian milih aja.
Pakai setengah, ada setengah AB Ustaz, pakai astagfirullah. Ya 5,-1. Sorry. Berarti berapa tuh? 7/2 sama 3/2. Kalau ada salah jangan ragu ya. Langsung aja protes. Ustaz, ini salah Ustaz. Kapan gini. Ujung tambah ujung bagi 2. Andaikan ini X1 Y1, maka pasangan sini X2 Y2 gitu. Maka tengah-tengahnya adalah X1 tambah X2 dibagi 2. Dan koordinat Y-nya adalah Y1 tambah Y2 bagi 2. Nah, ini tengah-tengahnya. Mau pakai yang mana nih? Ya udah dua-duanya aja biar lama. Nih lihat, jari-jarinya itu adalah setengah dari jarak AB. Setengah dari jarak AB itu adalah akar ujung X1 kurang X2 kuadrat, 5 kurang 2 kuadrat, 3 kuadrat, ditambah, ini saya tulis lagi, mana tuh ada yang lupa. X1 kurang X1 kurang X2 kuadrat ditambah Y1 kurang Y2 kuadrat min 1 kurang 4 kuadrat. Nah berapa tuh? Setengah dari akar 3 kuadrat 9. Ini berapa? 5 kuadrat 25. Iya dia. Iya kah? 31. Berapa? 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 34. Nah, oke. Ya dah, setengah dari akar 34. Satu lagi kalau kita pakainya jarak A ke P ya, kita pakai jarak A ke, enggak usah lah, jarak P ke B aja. Jarak P ke B adalah, ya udah, X1 kurang X2, anggap yang ini jadi X1-nya. 7/2 dikurang 2 di sini ya, 4/2 kuadrat ditambah 3/2 dikurang lanjut 4. Oke, berapa nih? Kurang 4 ya. 4 8/2 saya ganti. Nah, berapa tuh? Sama nggak dia tuh nanti? 3. Ini kan 3/2 kuadrat 9/4 dikurang ini berapa nih? 25. Berapa? Ini berapa? Min 5 min 25/4. Oh, tambah, sorry. Sama ya. Sama apa enggak? Sama. Sama enggak tuh? 34/4. Per 4 ini kan akar setengah bawa keluar gitu. Nah, ya itulah jari-jarinya ya. Berarti persamaan lingkarannya adalah lingkaran L dengan, nah biasanya orang buat persamaan lingkaran itu gini gitu. Sama dengannya ada 3. Persamaan lingkaran itu adalah apa tadi? X kurang A, mana A-nya? A, B. Ini A, B. X kurang 7/2 kuadrat ditambah Y dikurang 3/2 kuadrat sama dengan R kuadrat, mana R-nya? R-nya ini kuadratin. Iya, 34/4. Nah, mana pilihan jawabannya? Nggak ada. Ya udah, dijabarkan ya. Dijabarkan. Nanti ada kaitannya ntar. Kita jabarkan.
Bantu Ustaz. X kuadrat Heeh. Heeh. Tambah 49/4 tambah Y kuadrat N 3Y tambah 9/4 sama dengan 34/4. Ya udah, bawa semuanya, buat sebelah kanannya sama dengan 0. X kuadrat ditambah Y kuadrat dikurang 7X dikurang 3Y 499 berapa itu? 58 kurang 34 24/4 24/4 berapa? 6 kan? Dah. Jawabannya X kuadrat. Yang D. Nomor 5 jawabannya yang D. Nah, nanti kita lihat bentuk persamaan. Ternyata persamaan lingkaran itu bisa jadi bentuknya gini. Bisa jadi bentuknya yang ini. Nah, nanti kita bahas yang tentang yang ini ya. Kita lanjut latihannya dulu. Nomor 6 lagi. Nomor 6. Udah cari? Belum? Belum. 3 menit ya. 3 menit Ustaz tunggu. Nanti Ustaz bahas. Cari dulu, usaha dulu. Oh ya. Yang bagian mana? Oh, udah 3 menit rupanya. Oke. B, Ainun dapat B. Ayo, Ustaz belum dapat juga. Nah, gimana tuh ya?
Titiknya A 0,8 0,8 itu kan di sini kan. Ini koordinat kartesius nih. Iya iya. 0,8 misalkan 8 di sini nih. Ini 0,8 nih. X-nya 0, Y-nya 8. B-nya 6,0 di sini nih. Nah, sekarang ada lingkaran yang jari-jarinya itu adalah garis ini gitu. Oke. Persamaannya apa? Ya, persamaannya cari dulu titik tengahnya kan. Cari dulu tengah-tengah sini nih berapa titik pusatnya. X1 ujung tambah ujung bagi 2 gitu kan. X1 tambah X2 bagi 2 berapa tuh? 3 ya kan. Kemudian sini ujung tambah ujung bagi 2 3,4. Titik pusatnya 3,4. Nah, jari-jarinya boleh setengah. Kalau sini kan Pitagoras boleh nih setengah Pitagoras. Mau hitung dari mana ya? Dari inilah 3,4 ke 6,0. Misalkan ini A tadi, yang ini B, yang ini titik P. Maka jari-jari itu jarak P ke B. Atau setengah AB juga boleh. Hitung pakai setengah AB. Ya Ustaz pakai P ke B aja ya, jarak P ke B. Jarak P ke B itu adalah X1 kurang X2 bagi 2. X1 kurang X2 bagi 2. X1 kurang X2 kuadrat. Masa ambil ini X1, ini Y1, yang ini X2, ini Y2. Udah. 3 kurang 6 min 3 min 3 kuadrat 9. 4 kurang 0 4 16. Berapa tuh? 25 ke 25 5. Ya udah. Dapat pusat, dapat jari-jari, maka dapat persamaan. Lingkaran L adalah X kurang 3 tambah Y kurang 4 sama dengan 25. Selesai. Yang mana tuh? Yang B. Nomor 7. Ayo nomor 7. Silakan. Nomor 7 tambahlah 4 menit. Kerjain 4 menit.
Assalamualaikum Tat. Waalaikumsalam ya Tat. Udah habis Tat. Udah lewat 1 bulan. Ah iya Tot. Tapi itu dah. Ah. Hmm. Tapi diputus dulu. Tapi diputus dulu layanannya Tat, nggak mau mau perbaikan gitu, mau dialihkan ke koperasi. Jadi sementara nggak bisa dipakai dulu Tat. Iya, hotspotnya ada. Ada nyambung kan, cuma cuma itu masih ya, masih apa, setting masih ya, masih konfigurasinya masih masih diputus, masih start. Nggak bisa Tat. Oke, nanti ke koperasi Tat, soalnya ada dialihkan sama koperasi. Iya. Iya, ke koperasi langsung. Oke, sip Tat. Assalamualaikum. Udah banyak dapat jawabannya, ada yang dapat B, rata-rata dapat B. Nomor 7, dia menyinggung sumbu X kan. Kalau kita gambarkan kira-kira, coba lihat ya. Bentar. Aduh, salah. Gini. Kalau dia menyinggung sumbu X, kan bisa jadi yang, aduh kok lingkarannya gini. Bisa jadi kan menyinggung sumbu X itu di sini gitu ya, di sini gitu. Tapi kan dia nggak bilang menyinggung sumbu koordinat kartesius, berarti dia cuma menyinggung X saja. Iya, nggak disinggung. Kalau gini kedua-duanya disinggung di sini aja, atau bisa jadi di sini gitu, tapi bisa jadi di sini. Yang mana tuh yang tepatnya, kuadran 1, 2, 3 atau 4? Satu. Dari mana tahu satu? ah iya, dari titik pusatnya itu koordinat, di kuadran 1 kan 3,5. Berarti di sini ini 3 nih pusat, di sini ini 5 nih. Hop, hop, ini 3, ini 5. Nah, berapa jari-jarinya tuh? Dari gambar itu aja nampak nggak jari-jarinya tuh? Ini kan, garis singgung tegak lurus dengan jari-jari kan. Nah, iya, berarti ini jari-jarinya. Ya, berapa panjang jari-jarinya? 5 ya, bukan 3 ya, 5 nih. Ini panjang jari-jari itu sama dengan pak tinggi nih, 5. Berarti jari-jarinya 5, pusatnya 3,5. Maka persamaannya adalah lingkaran L tersebut, X kurang 3 kuadrat tambah Y kurang 5 kuadrat sama dengan 25. B lagi. Nomor 8. Iya, kalau dia menyinggung sumbu X, maka yang jari-jarinya itu adalah tinggi yang Y-nya. Kalau dia menyinggung sumbu Y, min 4,2 di kuadran berapa tuh? Kuadran 2 sini. Nah, kira-kira gini, min 4,2. Pokoknya di kuadran 2 ya. Kalau misalkan di sini nih, misalkan menyinggung sumbu Y, maka yang jari-jarinya itu adalah ini kan, yang jari-jari itu yang panjang X-nya ini jari-jarinya. Berarti panjang X-nya itu berapa?
Walaupun koordinatnya itu min 4, panjangnya itu 4 kan. Misalkan di sini titiknya min 4. Dari min 4 ke 0 itu panjangnya 4 gitu. Berarti jari-jarinya 4, pusatnya min 4,2. Maka persamaannya jadinya X tambah 4 kuadrat Y kurang 2 kuadrat sama dengan 16. Yang A. Ya. Nomor 9. Persamaan lingkaran X tambah 2 kuadrat Y kurang 1 kuadrat sama dengan T jika lingkaran melalui titik 2, min 3 jari-jarinya sama dengan berapa? Oke. Kok 4 ini ikut? 3 menit ya. Kalau udah tahu kasih tahu aja di kolom chat. Wih, pada dapat A semua. Ya, apa dapatnya? Jangan usah lihat. Nomor 9. Iya, Ustaz dapat C juga. Kok nomor 8 Ustaz buat sini? Nomor 8. Nomor 8 iya tadi. Nomor 8 tadi A kan? Nomor 9. Kayak gini.
Dia dikasih tahunya persamaan lingkarannya ini nih. X tambah 2 kuadrat ditambah Y kurang 1 kuadrat sama dengan T. Jika persamaan lingkaran melalui titik 2, ada titik nih, titiknya titik, anggap titik apalah, titik A. Titik A 2, min 3. Titik A ini melalui lingkaran tersebut. Kalau titiknya dia melalui lingkaran, kira-kira titiknya itu misalkan nih Ustaz, buat lingkarannya. Di lingkarannya. Titik A melalui lingkaran. Di mana titik A-nya? Ada 3 tempat Ustaz letak. Di sini di tempat 1, 2 sama 3. Di mana posisi titik A-nya? Di mana? Iya, di 2. Melalui di sini kan. Pas di sini. Berarti titik A-nya itu di sini gitu. Titik A-nya 2, min 3. Coba lihat. Sekarang A-nya itu bagian dari lingkaran enggak? Titik A itu adalah bagian dari lingkaran enggak? Lingkaran itu apa? Kumpulan. Definisi lingkaran apa? Kumpulan titik-titik yang memiliki jarak yang sama terhadap satu titik, terhadap titik pusat gitu. Titik ini, titik A pada lingkaran ini, lingkaran L. Titik A pada lingkaran L, iya atau benar atau salah? Benar. Titik A ada pada lingkaran L. Artinya titik A memenuhi lingkaran L. Benar atau salah? Benar, karena titik A itu ada pada lingkaran L itu. Oke, lingkaran L itu yang hijau ini gitu. Yang di dalam ini ya nggak lingkaran L lagi. Yang hijau ini. Oke, 2 dimensi ya, kita bukan bangun ruang gitu. Ini 2 dimensi aja. Nah, ketika titik itu adalah pada lingkaran tersebut, maka titik tersebut memenuhi persamaan lingkarannya. Artinya titiknya boleh dimasukkan ke persamaan lingkarannya karena akan memenuhi persamaan lingkaran tersebut gitu. Ya, tinggal masukkan titiknya ini 2, min 3 ke X sama Y nya. Oke. Nanti bakalan dapat T nya itu. Tunggu ngeheng dia, aduh. Hilang dia. Ya. Apa ini? Serius hilang. Mak, serius dia hilang. Alah, capek Ustaz nulisnya. Nah, kita lihat lah. Skip. Ini nomor 3. Nomor berapa? Ya. Nomor berapa tadi? Nomor 9.
masukkan titik itu ke persamaan lingkarannya, berarti X nya masukin 2 tambah Y nya masukkan min 3 sama dengan T. 4 16, ini berapa nih? 4 16 juga. T berarti T nya T 32. Posisi T ini kan R kuadrat kan, di sini posisinya kan X kurang A Y kurang B sama dengan R kuadrat. Berarti T ini R kuadrat, berarti kalau R aja berarti akar dari T akar 32. Akar 32 itu kan 16 kali 2, 4 akar 2. Iya, 4 akar 2. Nah, itulah jari-jarinya. Gitu ya. Kalau ada titik, ada lingkaran melalui suatu titik, maka titik itu adalah bagian dari lingkaran, maka titik itu boleh kita masukkan ke persamaan lingkaran. Nomor 10. Wah, ini nih. Nomor 10 ini Ustaz udah jelasin belum? Jarak titik ke garis. Belum. Jarak titik ke garis. Ini. Ustaz ambil catatan dari MIPA 2. Mana dia? Ini. View-nya aja. Oke. Nih. Untuk pembuktiannya nanti coba lihat aja di internet ya. Pembuktiannya agak panjang sedikit, jadi nggak usah bahas pembuktiannya. Kita mau pakai rumusnya aja. Kita mau dapatkan jarak, gimana jarak dari titik ke titik. Oke lah, titik ke titik udah bisa kan. Sekarang titik ke garis, misalkan titik A ini koordinatnya A, B ke garis yang ini. Garis itu kan formatnya apa? Persamaannya kan Y sama dengan Fx tambah C, atau AX tambah BY tambah C sama dengan 0. Gitu kan? Ini dia pakai berarti formatnya AX tambah BY tambah C sama dengan 0. Gimana jaraknya dari titik ke garis? Kan dari titik ke garis itu kan ini titik, ini garis. Kan bisa jadi kita ambil yang kesini gitu. Mana yang sebenarnya jaraknya itu yang benar gitu. Jarak yang benarnya itu ya jarak yang terpendeknya itu gitu kan. Kalau kita mau cari sesuatu itu kan kita cari yang efisien, yang efektif. Jadi jaraknya itu adalah jarak yang terpendek. Yang terpendeknya itu adalah yang ketika ketika kita tarik garis lurus, dia itu siku-siku. Berarti jarak titik ke garis itu, proyeksikan titik tersebut ke garis itu sehingga nanti garis proyeksinya itu membentuk siku-siku. Nah, ini dia ternyata dari titik A ke garis hitam ini, maka yang ini yang kita ambil adalah segmen garis pink ini. Maka rumusnya apa? Rumusnya adalah jarak D-nya itu adalah mutlak PA ditambah QB ditambah R per akar P kuadrat tambah Q kuadrat. Mana yang P? Yang P itu adalah koefisien dari X pada garis. Mana yang A? A itu adalah yang ini titiknya, titik X-nya. Mana yang B? Mana yang Q? Koefisien dari Y-nya. Mana yang R? Yang nilai C di sini. Kalau Ustaz buatin kadang ini masalah apa aja ya? Masalah penulisan simbol. Biasanya sih orang buat kayak gini. Biar agak enak sedikit gitu. Ini AX tambah BY tambah C sama dengan 0 garisnya ya. Kemudian
titik di sini adalah X1, Y1 titik A. Kita mau cari jarak titik ke garis. Nah, yang ini. Maka kalau Ustadz ngikut yang dia tulis ini dibuat D, maka D itu sama dengan mutlak P. P itu koefisien dari X, berarti di sini jadinya A. AX1 ya. A dengan X1 ditambah B kali Y1, BY1 ditambah C per akar X1 P ya, salah satu P kuadrat, berarti P koefisien AX, berarti A kuadrat ditambah B kuadrat. Kira-kira terserah sih yang mana mau pakai ini atau pakai yang ini gitu. Perbedaannya hanyalah di masalah penyimbolan. Pokoknya koefisien ini dengan titik yang X di sini, koefisien yang B dengan titik yang di sini, baru ditambah C, baru dibagi dengan akar koefisien X sama dikuadratin sama koefisien Y dikuadratin. Dah, kalau udah sekarang kerjain yang itu nomor 10 itu. Udah, coba pakai rumus ini. Kalau ragu buat aja gambarnya dulu, ada lingkaran, ada garis singgung. Nah, kayak gitu. Ustaz biasanya kalau bab ini Ustaz selalu gambarin. Oke, B dapat B semuanya nomor 10. Kita lihat 1 menit lagi ya, 2 menit lagi kita bahas. Ini ada enter reload. Ini ada nggak hilang tadi.
Ada kopiannya dia buat satu lagi. Yep. Oke, yang ini kita delete. Tinggal ini. Nah, B masih mendominasi. Adakah mau yang lain? B. Oke. Nah, rata-rata udah pada dapat B. Nah, untuk meyakinkan lagi, terutama untuk meyakinkan Ustadz, Ustadz bahas dulu. Betul nggak B? Pusatnya min 1,3 menyinggung garis. Berarti jari-jarinya itu adalah dari titik pusat ke garis tersebut gitu. Saya gambarin dulu. Kira-kira kayak mana gambarnya? Lingkaran. Aduh, nggak responding lagi. Sering kali not responding. Iya, dia auto save gitu. Dia kalau kita connect ke internet kan dia langsung auto save ke cloud Google, bukan Google, Microsoft account kita. Enggak ke internet. Jadi bisa diakses di mana aja. Aduh, lamanya. Garis yang mana? Tinggal di view-nya itu, view ada pilihan grid-nya, grid namanya itu kan. Grid, garis-garis itu. Ada OneNote yang baru dia bawaannya bawaan Office gitu, bawaan Windows. Lebih susah dia. Enakan ini. Aduh, sorry ya. Nge-lag pula dia. B start flash sale Shopee. Ustaz pakai Shopee juga. Ustaz suka belanja di Shopee. Iya. Aduh, kok lama kali.
enter, reload. Cece itu perempuannya Koko ya. Iya ya, saya ulang tadi kata kita buat gambar lingkarannya kan. Kita buat lingkarannya dulu. Aduh. Supaya nampak ini lingkarannya. Kemudian ada garis singgungnya. Ini garis singgung inilah yang persamaannya itu, ini sketsa saja ya, sebenarnya nggak kayak gini, bentuknya pasti lain. Maksudnya tuh posisinya bukan kayak gini. Kalau kita gambar benar-benar ikut aturannya, 3x tambah 4y tambah 1 tambah 1 sama dengan 0. Ini sketsa untuk bantu kita. Ini titiknya itu 2,-3. Berarti ini ke titik singgungnya inilah jarak dari titik pusat ke titik singgungnya ini jari-jari dan ini tegak lurus gitu. Maka kondisinya sama dengan kondisi mencari titik ke garis gitu. Jarak titik ke garis, kondisi R ini sama dengan kondisi mencari titik ke garis. Maka R itu adalah mutlak. Tadi kan ini kan ini AX1 gitu kan. Saya tulislah AX1 ditambah BY1 ditambah C per akar A kuadrat ditambah B kuadrat. Berarti AX1 3, 2, 6 ditambah BY1 BY1 4 min 3 min 12 tambah C, mana C nya, C1 per A kuadrat mana, 9 B kuadrat 16 per 25 berarti 5 yang ini berapa nih, min 6 1 min 5. Waduh, mutlak ya. Titik mana? Oh, Ustaz terlihat nomor 9. Salah. Bam hilang. Ya. Min 1,3. AX1 3 min 1 min 3 BY1 4 sama 3 12 tambah C per 25 per 5. Atasnya jadi berapa nih, min 10. Yep, 10. Berarti dapat jari-jarinya 2. Dah dapat jari-jari, dapat titik pusat, maka lingkaran L itu adalah lingkaran dengan persamaannya X tambah 1 Y kurang 3 sama dengan R kuadrat 4. Ya, B, betul. Lanjut nomor 11. Lingkaran dengan salah satu pasangan diameternya adalah titik ini mempunyai, ya, kalau udah dapat kasih tahu Ustaz di chat. Hah? B lagi? Oke, yang lain kita tunggu.
Ada dapat B ya. Dah, karena itu bentuknya sama aja dengan model-model sebelumnya, maka itu Ustaz tidak cari lagi dan Ustaz yakinkan pada kalian. Ya, saya yakin jawabannya B. Ustaz ngikut. Nomor 12. Coba cari nomor 12 lagi. Kalau belum selesai nomor 10, yang belum selesai nomor 10 lanjutin aja nomor 10 dulu. Yang udah selesai nih ya nomor 11. Nomor 11. Nomor 12 masuk Ustaz. Nomor 11 jawabannya B. Nomor 12. B lagi Dinda. B lagi. Ainun juga dapat B. Oke. Iya, kalau kita lihat gini, kalau tanpa coret-coret gini kan, lingkaran pusatnya 2,3. Dia menyinggung garis Y kurang 7 sama dengan 0. Kalau dibentuk bagus, di kita bagus-bagusin nih, Y kurang 7 sama dengan 0 itu maksudnya, maknanya adalah Y sama dengan 7 kan? Garis Y sama dengan 7 adalah, bisa dibayangkan, garis yang horizontal kan? Di titik Y sama dengan 7. Maka jarak dari 3 ke 7 itu 4 kan? Kalau Ustaz ngomong-ngomong gitu aja kan kadang nggak kebayang sama kita kan. Ustaz karena itu tuh karena ada terbayang. Kira-kira gambarnya kayak gini tuh. Nih, terus ada lingkaran. Pusatnya di 2,3, anggap 2,3 yang ini ya. 2,3 menyinggung garis Y sama dengan 7. Y sama dengan 7. Nah, kalau Y sama dengan, dia menyinggung garis Y sama dengan 7, berarti iya op. Ini titik singgungnya. Dah, ini 7 di sini. Inilah garis Y sama dengan 7. Tadi titik pusatnya adalah berapa tuh? 2,3. Ini 2, ini 3. Yang jari-jarinya itu mana? Dari titik pusat ke titik singgungnya ini. Berapa itu? Sama dengan jarak dari 3 ke 7 ini gitu. 4 kan jaraknya kan? Nah, jari-jarinya dapat 4. Maka jawabannya yang B. Kita. Kalau udah terbiasa kita kan, kalau kita udah terbiasa udah terbayang tuh, kayak gitu dah, langsung B jawabannya. Berarti nomor 12 jawabannya B. Silakan kita lanjut nomor 13 lagi. Kalau udah dapat kasih tahu Ustaz di kolom chat. SMS Ustaz juga boleh. B, serius Ainun B lagi. Ini Ustaz tutup nanti bukunya kalau B lagi nih. Alhamdulillah Atia jawab. Atia ada cenderung ke C. Kita lihat dulu nanti. Ustaz belum dapat juga. Ustaz mau bahasnya nanti aja sama-sama kalian.
Kayaknya B jawabannya tuh. Kita lihat dulu. Aduh, ngeheng lagi. Nah, nomor 13 itu kan. Y sama dengan X. Ya, nggak masalah ya, usah gambar lagi ya. Y sama dengan X itu yang gini kan. Hop. Nah, ini Y sama dengan X nih garisnya. Kemudian lingkarannya berpusat di 1,2. Kalau 1,2 ini kan misalkan ini X1, ini X-nya 1, berarti Y-nya 1. Dia 1,2 di sinilah. Nah, ini pusat lingkarannya. Maka lingkarannya itu yang nih. Hop. Kira-kira gitu. Nah, pusatnya saya geser sedikit. Ini pusat lingkarannya. Nah, inilah 1,2 pas kayak gitu. Maka yang jadi pertanyaan adalah persamaan lingkaran ini apa? Berarti kita cari jarak dari titik pusat ke garis ini kan, sehingga dia yang garis ini tegak lurus, dia jari-jari ke titik singgung itu tegak lurus. Titiknya tadi adalah 1,2. Nah, ini bawa aja ke sini kan, format awalnya kan AX tambah BY tambah C sama dengan 0. Maka kalau dibawa hasilnya jadinya ini Ustaz bawa ya. X dikurang Y sama dengan 0, iya kan? X kurang Y sama dengan 0. Udah, carilah jaraknya dari titiknya. Berarti R-nya itu adalah mutlak AX1. A-nya itu 1 kan? 1 dikali X1-nya 1. Oke, ditambah BY1. B-nya mana? B-nya min 1. B itu koefisien Y ya. Min 1, Y1-nya mana? 2. Berarti min 1 kali 2. Ditambah C-nya itu 0 per akar A kuadrat tambah B kuadrat. Berarti 1 kuadrat tambah min 1 kuadrat. Maka ini hasilnya apa nih? Mutlak min 1 ini min 2. 1 min 2 min 1. Mutlak min 1 1 per ini berapa nih, akar 2 seperakar 2. Ya udah, berarti R kuadratnya nanti apa? 1/2 kan? Ada salah tak Ustaz ya? Oh, betul kok. Berarti jawabannya yang mana tuh? Berarti saya tulis persamaan lingkaran L adalah lingkaran yang X kurang 1 kuadrat ditambah Y dikurang 2 kuadrat sama dengan setengah. Jawabannya yang B. Betul, B lagi. Nomor 14. Cek nomor 14. Apakah B lagi? Kalau udah dapat, cek Ustaz. Oh, Atia dapat D. Kita lihat dulu ya. C. Maybe bisa jadi C. Akan menyinggung sumbu X.
Ustadz, ada Ustadz, kalau Ustadz milih C. Ustadz milih C. Nanti Ustadz kasih tahu alasan kenapa Ustadz milih C. Karena paling banyak. Enggak, bercanda. Nih, kenapa Ustadz pilih C? Kenapa enggak D? Sama, kita gambar aja lah ya, kita gambar aja. Ini kalau dari gambar nampak nanti nih. Nah, ini lingkarannya sebab warna hijau. Nah, nih kan X kurang A kuadrat tambah Y kurang B kuadrat sama dengan 25. Berarti jari-jarinya berapa tuh? 5 kan? 5. Menyinggung sumbu X. Satu lagi, menyinggung sumbu X itu bisa jadi di sini, ya kan? Menyinggung sumbu X saja ya. Bisa jadi di sini. Ini menyinggung sumbu X juga nih. Bisa jadi di bawah kayak gini kita. Ini juga menyinggung sumbu X. Bisa jadi juga di bawah sini. Oke. Misalkan kita letak dulu sembarang. Kita letak dulu di kuadran 1 ini. Nah, kalau di kuadran 1 ini dan jari-jarinya itu 5 gitu kan, jari-jarinya itu 5, ini 5, maka nilai apa yang bisa kita tahu langsung? Nilai apa yang kita bisa tahu? Langsung kita tahu nih, nilai Y nya pasti 5 kan, di sini pasti 5 nih. Maka berarti posisinya itu adalah nilai titik pusatnya ini X, 5 gitu kan. X nya kita nggak tahu berapa, Y nya kita tahu X, 5. Nilai Y itu kan yang posisinya yang di B itu, B kan. Berarti kita bisa tahunya nilai B, kita nggak bisa tahu nilai A. Oke, kita bisa tahunya nilai B, kita nggak bisa tahu nilai A. Maka kalau posisinya kayak gini, B nya adalah 5. Oke, kalau posisinya di sini, berapa nilai B nya? 5 juga kan, karena jari-jarinya lingkarnya tetap sama 5. Kalau posisinya di sini, berapa nilai B ya? Min 5. Kalau di sini, berapa nilai B nya? Min 5. Berarti kemungkinannya adalah B itu kalau nggak positif 5, maka B itu min 5. Kita nggak bisa tahu nilai A, nggak ada clue-nya, nggak ada juga garis yang disinggungnya gitu, maka nggak tahu di mana A nya. Maka jawabannya C. Yang bisa kita dapat info dari situ ya B nya aja gitu. Kalau nggak 5 ya min 5 gitu kan, kayak nggak mencari itu kan, kayak menafsirkan kalimat aja gitu kan. Nah, nomor 15. Nah, ini nanti setelah ini kita bahas bentuk yang kayak gini, bentuk X kuadrat tambah Y kuadrat tambah AX tambah B tambah C nih. Tapi coba cari dulu nomor 15 itu. Tadi kalau ada titik yang dilalui, maka titik itu menjadi bagian dari lingkaran, dan titik itu boleh dimasukkan ke persamaan lingkaran. Itu tadi konsepnya. Kalau udah dapat nomor 15, kasih tahu Ustaz ya. Jari-jari.
Berapa dapat N-nya? Berapa dapat N-nya? Kan tadi kan masukkan X-nya 2, masukkan Y-nya 2. Berapa dapat N-nya? Berapa dia? 4, 4 Dinda? 4. Min 4? Ya. Nah, oke, berarti min 4 dapat N-nya dapat min 4. Berarti persamaannya sekarang menjadi jadi soalnya gini. L X kuadrat tambah Y kuadrat tambah 2X tambah NY kurang 4 sama dengan 0. Maka titik yang dilaluinya adalah 2,2. Maka setelah kita masukkan X dan Y nya 2, maka dapat N tadi min 4 kurang 4Y kurang 4 sama dengan 0. Oke, setuju semuanya? Oke, setuju ya, Linda. Bagus. Nah, sekarang mana pusatnya, mana apa pertanyaannya? Jari-jari lingkarannya gitu. Nah, kalau Ustaz tunjuk bab selanjutnya, maksudnya itu pembahasan sub selanjutnya, maka kita bisa langsung tahu nih. Tapi sekarang kita coba tanpa harus tahu pembahasan selanjutnya, kita coba bentuk ini ke sini, arahkan jadi ini. Arahkan jadi ini kan? Sama dengan R kuadrat di sini nanti. Arahkan ke sini. X kurang A, Y kurang B. Coba bentuk ini ke sini. Ya, kita bentuk sama-sama ya. Bisa nggak ini? Ya, coba. Berarti X kita dekat-dekatkan dengan X ya. Berarti lingkaran L tadi X kuadrat tambah 2X. Oke. Yang di sini Y kuadrat kurang 4Y. Set bawa 4-nya ke sana ya. Ke sebelah 0 sana, ke sebelah kanan. Nah, ini. Kira-kira bisa nggak kita buat bentuknya ke sini nih? Bentuknya di sini. Di sini X, ini kuadrat. Berapa angkanya di sini nih? Supaya dapatnya 2X. Min 1. Min 1 Plus 1, Ustaz. tambah 1 kan? Coba uji dulu. X kuadrat tambah 2X tambah 1. Ada tambah satunya nanti hasilnya kan? Sedangkan di sini nggak ada tambah satunya. Maka apa yang harus kita lakukan di sini? Kalau Ustadz kurang 1 gitu kan, supaya nanti hasil ini nih sama dengan ini. Kalau Ustadz kurang 1 sampai situ dulu. Paham nggak kenapa Ustadz memunculkan kurang 1? Paham ya. Nah, sekarang coba kita lakukan yang ini lagi, tambah kan. Ini Y, ini kuadrat. Apa ini supaya jadinya berapa? Berapa angkanya sini? Min 2, betul. Y kuadrat min 4Y, tapi nanti ada tambah 4-nya, sedangkan di sini nggak ada tambah 4. Maka harus kita kurang 4. Ya, berarti sama dengan 4 di sini. Maka dapatlah kita X tambah 1 kuadrat ditambah Y kurang 2 kuadrat sama dengan 9. Maka jari-jarinya adalah 3. Selesai. Berhasil kita merubahnya. Nanti ada rumusnya nih, cepatnya. Enggak perlu. Tapi sebenarnya bagus kalian tahu cara ini, merubah dari bentuk ini ke sini gitu. Saya cara saja. Cuma saya belum selesai. Tapi cara dapatin A-nya ini. Cara dapatin A-nya lain lagi, nggak kayak gini caranya? Iya. Gimana idenya? Saya misal yang tengok nih, kan ada 2X. Iya.
Oh ini yang X kurang yang X kurang A kuadrat persamaan itu kan saya jabarin Ustaz. Oh, dijabar. Cukup jabarin yang min 2AX Ustaz. Maksud Fadil jabarkan dulu yang ini. Iya, tapi biar lebih singkat, kalau X kuadrat kan udah otomatis sama nanti yang di atas. X kuadrat otomatis sama. Jadi saya pakai yang min 2AX ya. Min 2AX-nya. Boleh, jabarkan dari sini nanti dicocokkan ke sini gitu kan? Gitu dia. Dapat A nih. Tapi saya nggak dapat R. Nggak dapat R-nya. Nanti udah misalnya udah saya masukin ke X tambah 1 X tambah 1 kuadrat tambah beda ya. Oke deh. Beda ya. Lanjut, coba pahami lagi. Bisa tuh. Mana tahu Fadil dapat cara baru nanti kan? Lebih bagus. Sebenarnya kan semua langkah kita boleh lakukan asalkan dalam aturan matematis gitu. Jangan pastilah kalau apapun yang kita lakukan kita operasikan ke sini, kita buat lakukan ini, insya Allah nanti jawabannya pasti benar tuh. Tapi kaidahnya harus benar dulu gitu. Oh, A-nya min 1 ya? Iya, A-nya min 1. Sama kayak kita mau apapun lah dalam kehidupan gitu kan. Kalau misalkan kita mau ngambil keputusan, kita mau ngambil langkah, kita mau ngambil jalan gitu kan, kita harus punya dasar dulu, dan dasar itu supaya nanti langkahnya benar, supaya nanti keputusannya benar, dasarnya itu harus benar dulu gitu, cara berpikirnya harus benar dulu, maka nanti kita dapat hasil yang benar gitu. Kalau misalkan kayak gini kan, ya udah, nggak usah kasih contoh. Udah 11.40. Udahlah kita ya. Kita nanti bahas lagi yang bentuk umumnya. Bentuk umum tuh yang ini sebenarnya, yang ini. Yang kan kita bahas aja itu bentuk ini. Bentuk lingkaran AX ditambah BY ditambah sorry. Kan ini. X kuadrat gitu. X kuadrat tambah Y kuadrat ditambah AX ditambah BY ditambah C sama dengan 0. Nanti kita akan bahas tentang ini. Bentuk ini. Dah. Siapa yang nggak hadir semua? Hadir semua ya. Terus, yakin nih hadir semua. Tadi 26 terus tiba-tiba 24 sekarang. Novel sakit, Ustaz. Novel. Oke, Novel sakit. Dah. Mari kita tutup pembelajaran kita. Mari kita ucapkan hamdalah. Rabbil alamin. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukron, Ustaz. Sama-sama.